Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich memberikan seruan terbaru di mana ia menyerukan agar gerbang neraka di jalur Gaza segera dibuka dan harus terus terbuka hingga kemenangan penuh diraih pasukannya. Mengutip Tribun News pada 3 Maret, hal itu diutarakan oleh Smotrich dalam X pada 2 Maret 2025. Smotrich menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah penting ke arah yang benar, di mana telah membuat keputusan untuk menghentikan sepenuhnya aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, hingga Hamas dihancurkan atau menyerah sepenuhnya, serta semua sandera dikembalikan. Dengan begitu, Smotrich menekankan agar gerbang neraka dibuka secepat dan semematikan mungkin hingga kemenangan penuh diraih Israel atas Hamas. Menekankan bahwa pihaknya akan tetap memantau dan memastikan ini terjadi sesuai dengan rencana awal mereka. Mesir menyebut bahwa rencana rekonstruksi Gaza sudah siap sepenuhnya, menekankan bahwa pembahasan tahap kedua merupakan kunci utama untuk mempertahankan gencatan senjata. Mengutip Tribun News pada 3 Maret, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati pada 2 Maret 2025. Awalnya Abdelati menyatakan bahwa rencana pemerintah Mesir untuk membangun kembali Gaza sembari memastikan bahwa warga Palestina tidak diusir secara paksa sudah siap sepenuhnya. Menegaskan itu akan disampaikan pada pertemuan puncak darurat Arab pada 4 Maret 2025 mendatang. Abdelati menekankan pentingnya menjaga dan melaksanakan perjanjian gencatan senjata Gaza antara Hamas dengan Israel, menegaskan bahwa pembahasan tahap kedua yang merupakan kunci untuk mempertahankan gencatan senjata. Selebihnya, Abdelati juga mengecam keputusan Benyamin Netanyahu untuk menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Gaza yang diumumkan pihak musuh pada Minggu 2 Maret 2025 kemarin. Buntut bentrokan mematikan dengan sekutu Israel, pasukan Suriah mulai dikerahkan ke kota Jaramana. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Maret, hal itu merupakan konfirmasi dari Direktur Keamanan untuk Kegubernuran Pedesaan Damaskus, Kolonel Hosham Al-Tahan, pada 2 Maret 2025. Lebih tepatnya, pada Sabtu 1 Maret, kota Jaramana di Pedesaan Damaskus menyaksikan ketegangan keamanan, dikarenakan bentrokan meletus antara pasukan keamanan umum dengan orang-orang bersenjata lokal dari komunitas minoritas Druze. Dengan begitu, Al-Tahan menegaskan bahwa pasukan Suriah telah mulai dikerahkan di kota Jaramana yang menjadi TKP kejadian. Bertujuan untuk menangkap orang-orang yang terlibat dan menyerahkan mereka ke pengadilan. Al-Tahan menyatakan bahwa kelompok bersenjata yang disebutnya sebagai pelanggaran otoritas negara menolak semua upaya mediasi dan kesepakatan. Juga dijelaskan olehnya bahwa tujuan di balik operasi ini adalah untuk mengakhiri kekacauan. Ketegangan antara Benyamin Netanyahu, Shin Bet, dan militer Israel dikabarkan meningkat. Ketegangan itu memanas kembali lantaran dipicu soal berbedanya pendapat terkait kesepakatan Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Maret, hal itu dilaporkan oleh sumber utama saluran 13 Israel pada 2 Maret 2025. Lebih tepatnya, perselisihan telah berkembang antara Netanyahu, Kepala Shin Bet Ronen Bar, dan perwira tentara Israel yang bertanggung jawab atas berkas tawanan. Bencana itu muncul di tengah krisis yang sedang berlangsung atas perjanjian gencatan senjata tahap kedua di Gaza. Khan mengungkapkan bahwa Netanyahu yakin gencatan senjata harus dilanjutkan setidaknya sampai kedatangan utusan Amerika Steve Witkoff ke Timur Tengah. Namun Kepala Shin Bet Ronen Bar mengkritik situasi tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya telah menyesatkan publik lantaran telah meyakinkan mereka bahwa pihaknya dapat mengakhiri perang yang juga telah diberi lampu hijau oleh Donald Trump.
Benjamin Netanyahu menyentil Iran dengan menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyelesaikan pekerjaannya. Mengutip Al Arabiya pada 3 Maret, hal itu diutarakan langsung oleh Netanyahu dalam pernyataannya yang diunggah dalam sebuah video di X pada 3 Maret 2025. Lebih tepatnya, Netanyahu mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dukungan mereka ke Israel. Netanyahu menyatakan bahwa Washington telah menunjukkan dukungan penuhnya ke Israel lewat rencana yang disebutnya visioner untuk Gaza. Terlebih, Amerika Serikat juga telah menunjukkannya dengan mengirimkan kepada Israel semua amunisi yang ditahan sebelumnya. Dengan cara ini, Netanyahu mengklaim bahwa Trump telah memberi Israel alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan melawan poros Iran. Perlu diketahui, Netanyahu telah lama menyatakan penentangannya terhadap Iran, program nuklirnya, dan proksinya. Terlebih juga meliputi kelompok militan Palestina Hamas yang telah berperang dengan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023. Israel disebut tak akan bisa menghadapi pasukan elit Nukba Hamas. Bahkan pasukan Israel yaitu IDF disebut telah mengalami kegagalan yang jauh lebih mendalam. Mengutip Tribun News pada 3 Maret, hal itu diutarakan oleh Avi Ashkenazi, seorang pakar militer dan jurnalis terkenal Israel dalam tulisannya di Ma'arif pada 3 Maret 2025. Ashkenazi mengatakan bahwa IDF terlihat seperti tentara yang kurang disiplin dan kurang kepemimpinan. Para komandan junior dan menengah juga disebutnya tidak mengetahui tugas mereka dalam bertempur dan menyiapkan pasukan untuk misi. IDF disebut oleh Ashkenazi tidak hanya gagal di satu titik pada 7 Oktober 2023 lalu, namun juga mengalami kegagalan yang jauh lebih buruk dan jauh lebih mendalam. Ashkenazi menyatakan bahwa IDF 2 kali gagal memahami kenyataan. Rinciannya, ketika IDF melihat musuh menyerbu pagar perbatasan, namun yang lebih buruk dari itu, IDF kesusahan melihat dalam dirinya sendiri dan memahami apa yang diperlukan, diharapkan, dan diharuskan. Singkatnya, menurut Ashkenazi, jika menggunakan bahasa jalanan, IDF yang tak becus mengatasi pecandu narkoba dan garong di jalanan kota tidak bisa percaya diri untuk memahami cara mengatasi Nukba atau pasukan Hamas dan puluhan ribu penyerbu dari Gaza atau bahkan Lebanon. Film Northernland memenangkan penghargaan Oscar. Para sutradaranya mendesak dunia untuk mengambil tindakan dan menuduh Amerika Serikat menghalangi sebuah resolusi. Mengutip Al Mayadin pada 3 Maret, hal itu terlihat dalam postingan Instagram Basel Adra. Diketahui Northernland adalah film dokumenter yang berfokus pada pengusiran komunitas Palestina oleh Israel. Para sutradara film Northernland yaitu aktivis Palestina Basel Adra dan jurnalis Israel Yuval Abraham menghabiskan waktu 5 tahun untuk membuat film dokumenter tersebut. Film Northernland menggambarkan tentara Israel yang menghancurkan rumah-rumah dan memindahkan penduduk Palestina secara paksa, di mana tujuannya untuk membangun zona pelatihan militer serta perluasan permukiman Yahudi ke dalam komunitas Palestina. Adra saat naik ke panggung menyatakan bahwa Northernland mencerminkan kenyataan pahit yang telah dialami warga selama puluhan tahun dan masih terus dilawan. Sembari menyerukan kepada dunia untuk mengambil tindakan serius guna menghentikan ketidakadilan dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Pasukan IDF dikabarkan baru datang setelah pejuang terakhir Hamas pergi dari pemukiman Nir Oz. Adapun pemukiman Nir Oz dilaporkan mendapati dampak paling parah dari serangan Hamas 7 Oktober 2023 silam. Mengutip Tribun News pada 3 Maret, hal itu menurut pernyataan dari Kepala Staf Umum IDF, Letjen Herzi Halevi pada 2 Maret 2025. Halevi menyatakan hal itu merujuk dari hasil penyelidikan tentang serangan Hamas 7 Oktober silam, menunjukkan bahwa pasukan pertama IDF sampai di pemukiman Nir Oz setelah pejuang terakhir Hamas angkat kaki. Bahkan Halevi menjelaskan bahwa terlalu banyak pasukan Israel yang pergi ke Sderot, kota di Israel yang dekat dengan perbatasan Gaza. Lalu 2 pemukim dikirimkan ke Nir Oz, namun pasukan itu terlibat dalam pertempuran lain saat menuju ke pemukiman itu. Keduanya bahkan tidak sampai di Nir Oz hingga membuat pemukiman itu terdampak paling parah, di mana 1/4 warga pemukiman tewas atau diculik.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.